dosa warisan terjadi karena memahami manusia yang saat ini yang terjadi adalah umat yang mewarisi dosa pertama Adam. Nah, dosa pertama, the fall, itu menyebabkan kejatuhan manusia sehingga secara status kita konteks original sin itu. Gitu. Jadi sudah ada kesepakatan, Pak. Yang kesepakatannya pertama adalah semua manusia itu berbuat dosa. Kedua, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang ketiga, Kristuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Sahabat DKB, apa kabar Anda pada hari ini? Senang dapat kembali menjumpai saudara di dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Ade Anusaro sebagai penjaga warung. Ini sebuah program yang membahas doktrin-doktrin atau isu-isu tentang seputar teologi Kristen atau ajaran-ajaran Kristen, dan direlevankan dengan kehidupan yang kita alami sehari-hari, supaya dengan demikian iman kita boleh tetap bertumbuh. Bukannya bertumbuh, iman itu bisa memberikan respons dengan tepat terhadap aneka situasi yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita bicara tentang sebuah ajaran yang sering sekali menjadi perdebatan antar gereja-gereja, itu dosa warisan dan keselamatan. Dan untuk mempercakapkan ini di warung ini sudah ada narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes Pambanguliono. Selamat datang kembali Pak Yo di Warteg RI. Jumpa kembali, sangat bersyukur dengan setiap para sahabat YKB. Ya, ini namanya warung, Anda boleh terlibat, boleh memberikan kontribusi. Apa kontribusi Anda? Anda memberikan, boleh komentar, boleh pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Dan Pak Pendeta Yo sebagai narasumber tentu dengan senang hati akan merespons pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar Anda, tentu dengan semua pertanyaan dan komentar disampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, bukan untuk memperdebatkan, tapi saling belajar. Dan kita belajar di Pastor Yo. Selain itu kami informasikan bahwa tidak lama lagi akan muncul, kita ada program baru di YKB namanya Pastor Yo Menjawab. Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda tentang apapun dalam kehidupan Kristen, dan Pastor Yo akan menjawab dengan setiap pertanyaan yang Anda kirimkan. Oke Pak Yo, kita bicara mengenai dosa warisan dan keselamatan. Apa sih yang dimaksud dengan dosa warisan? Kok dosa diwariskan? Warisan itu bagusnya kan emas, rumah. Ini kok dosa warisan? Apa sih maksudnya Pak dosa warisan? Prinsip dosa warisan merupakan sesuatu yang sangat penting secara Alkitabiah. Sangat penting. Karena berkaitan juga dengan masalah keselamatan. Nah, dosa warisan terjadi karena memahami manusia yang saat ini yang terjadi adalah umat yang mewarisi dosa pertama Adam. Nah, dosa pertama, the fall, itu menyebabkan kejatuhan manusia sehingga secara status kita berdosa di hadapan Allah. Jadi Adam itu sebagai person atau sebagai representasi, Pak, ketika di situ bisa diperdebatkan. Tetapi perlu dipahami secara Alkitabiah, Adam dipahami sebagai person. Person yang sekaligus sebagai representative head. Sehingga misalnya seperti seorang raja, seorang pemerintah, presiden menyatakan perang, maka pernyataan perang raja ini melibatkan keseluruhan rakyatnya. Seperti itulah kondisi dari makna dosa warisan atau yang disebut dengan peccatum originale atau dosa warisan. Jadi ini dosa yang terus-menerus berdampak kepada kita manusia sampai sekarang, yang merupakan dosa yang dilakukan atau kejatuhan yang terjadi dalam diri Adam sebagai person, tapi sekaligus tadi disebut sebagai representative head. Begitu? Ya. Nah, yang perlu dipahami bukan kita mewarisi dosanya si Adam. Jadi perlu dibedakan dosa warisan itu sebagai original of sin dengan
actual of sin. Mhm. Kita tidak mewarisi actual of sin. Mhm. Nah, seringkali saudara-saudara kita non-Kristen mengatakan, kok bisa dosanya orang kok ditanggungkan kepada kita? Tidak. Tapi yang diwariskan adalah original of sin-nya. Tapi kita tidak mewarisi actual of sin. Karena dosa orang tua ya ditanggung orang tua itu sendiri. Dosa anak ya ditanggung oleh anak itu sendiri. Tidak bisa dosanya ayah ditanggung oleh anak. Nah, ini seringkali kabur karena menyamakan begitu saja antara original sin of sin dengan actual of sin. Bisa nggak Pak, supaya jelas nih bagi kita. Apa sih perbedaan atau apa yang dimaksud dengan original of sin dengan actual of sin? Ya, jadi original sin adalah sebuah warisan berupa kecenderungan manusia untuk melakukan dosa. Itu original. Original. Oke. Nah, kalau actual sin adalah dosa real, dosa Oke. actual yang kita lakukan. Act-nya. Tindakan kita. Nah, jadi tidak berarti tindakan kita ini kemudian dari Adam, bukan. Tindakan kita sekarang ini adalah respon sikap kita terhadap realita diri kita. Dan itu yang kita tanggung sendiri. Itu. Tanggung sendiri. Oke. Ya, tidak bisa digantikan Oleh orang oleh lain. siapapun. Bahkan oleh Tuhan Yesus pun juga tidak. Begitu ya. Jangan dikira bahwa actual opsinya kita kemudian ditanggung oleh Yesus. Tidak. Yang diselesaikan oleh Yesus adalah original sin, kecenderungan berbuat dosa. Itu yang dipakai di dalam bahasa Latin namanya concupiscence, ya. Concupiscence itu kecenderungan berbuat dosa. Jadi yang kita terima dari Adam itu original of sin-nya itu adalah kecenderungan berbuat dosa. Begitu. Nah, ini Pak, dosa warisan ini sering sekali dikaitkan dengan doktrin lain mengenai kerusakan total manusia. Apakah bisa dijelaskan relasi antara keduanya, Pak? Ya, doktrin kerusakan total atau total of depravity itu adalah pemikiran dari Johannes Calvin, ya, yang kita tahu dengan kata tulip. Ya, T-nya itu adalah total of depravity. Ya, jadi Calvin itu membayangkan bahwa kerusakan sebagai gambar dan rupa Allah itu rusak total gitu ya. Nah, tapi itu pandangan Calvin, Pak. Ya, tapi kalau misalnya dalam pandangan Gereja Katolik tidak. Jadi tidak sampai pada total ya, rusak tapi bukan total gitu ya. Tapi rusak gitu. Tapi kata total itu dari Calvin. Nah, kalau mau dilihat dari relasinya antara original sin dengan total of depravity, artinya apa? Manusia itu dibedakan antara nature ability, jadi kemampuan kodratnya, itu tidak sama dengan moral ability. Gitu. Jadi dua kata ini memang agak tidak mudah. Jadi nature ability dan moral ability. Misalnya begini, ada seorang pemabuk, ya, dia tahu bahwa mabuk membuat dia makin menurun kesehatannya. Tapi dia tidak mau berhenti dan akhirnya membawa satu kondisi fatal, itu tidak melepaskan tanggung jawab moralnya ya, kepada dirinya dan kepada keluarganya. Jadi problemnya yang di dalam original sin itu adalah ability natural ability kita itu sudah tidak berhasil untuk menjaga moral ability kita. Ya. Jadi kita ingin melakukan apa yang baik, tapi kita tidak bisa melawan nature sehingga kita hidupnya melanggar moral yang kita punya. Nah, itulah yang dikemukakan oleh seorang filsuf bernama Immanuel Kant. Ya. Immanuel Kant itu mengatakan dengan satu rumusan pendek, yaitu aut implice Kant. Ya. Aut implice Kant. Artinya seseorang yang mempunyai kewajiban moral, dia akan bisa melakukan tindakan itu. Saya ulangi. Orang yang mempunyai kewajiban moral, dia pasti akan dapat melakukan hal itu. Nah, itulah yang justru dilawan oleh Alkitab.
Kita menginginkan yang baik, yang benar dengan moral kita, tapi ternyata kita gagal. Itu yang Paulus katakan ya. Nah, itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7, ayat 18 dan 19. Sebab aku menginginkan hal yang baik, tapi justru yang kulakukan hal yang jahat. Itulah sebabnya total depravity itu kemudian berkaitan dengan apa yang disebut dengan dosa hamartia. Hamartia. Ya. Jadi dosa hamartia itu kita menginginkan yang baik. Kita menginginkan yang mulia, yang suci, yang benar, ya. Pokoknya segala kebajikan itu ingin kita lakukan. Tapi kita sudah mengerahkan segala macam cara untuk mencapai itu, ternyata kita justru melenceng. Kita meleset, tidak berhasil melakukan dan mewujudkannya itu. Itu yang saya katakan bahwa rumusan konsep dari Immanuel Kant, hoc implies kind, itu tidak bisa diwujudkan. Manusia tidak berarti moralnya itu bisa melawan nature ability-nya. Kecenderungan berbuat dosa itu tidak bisa dilawan. Dalam diri manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Siapapun dia. Walaupun ia punya kesadaran moral yang tinggi. Yang terlatih, tapi tetap bisa akhirnya mengakui, iya ya, tetap ada satu celah di mana saya menganggap yang baik yang sudah saya berhasil lakukan, tetap ternyata ada sebuah kesalahan. Apakah itu berupa motifnya, kita cari pujian, berbuat saleh, tapi ujung-ujungnya apa? Cari pujian. Ya. Dia melayani dalam rangka apa? Untuk mendapatkan validasi. Ya. Dia memberikan persembahan dalam rangka apa? Untuk membuat dia mungkin bisa terhormat atau mungkin dikenal oleh banyak orang. Selalu ada satu celah yang total of depravity itu memang muncul bahwa ada kerusakan ini. Dan inilah yang mungkin tidak dipahami oleh saudara-saudara kita yang non-Kristen, yang melupakan bahwa mengapa amal dan perbuatan baik kamu itu tidak bisa mendatangkan pahala. Karena kita jatuh di dalam kondisi kecenderungan berbuat dosa. Gitu. Kita tidak bisa di hadapan Tuhan, saya ini sudah saleh, saya sudah melakukan yang baik, itu tidak ada. Justru ketika kita mengatakan itu bahwa kita sudah berhasil, justru itu kita mengatakan bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Jadi ketika kita mengerjakan hal-hal yang baik pun, yang tampak berkenan kepada Allah pun, di dalamnya bisa terselip sebenarnya yang tidak baik juga. Baik. Motifnya misalnya, harapannya, persepsinya, ya. Dan tujuannya, visinya, ada banyak aspek. Itu menyebabkan Johannes Calvin mengatakan kita semua adalah total rusak, betul-betul rusak. Baik pikiran, kemudian emosi, kehendak kita, itu semuanya rusak gitu. Potensi untuk adanya hal yang keliru, yang salah itu bahkan ketika melakukan hal yang baik, itulah yang disebut sebagai original sin. Dan itulah dosa warisan itu. Ya, peccatum originally. Jadi bukan dosa yang kita lakukan yang tadi disebut sebagai actual of sin. Mungkin sekali lagi Pak, bisa sekali lagi yang dijelaskan perbedaan antara original of sin dengan actual sin, dan yang mana diantaranya yang merupakan dosa warisan? Yang merupakan dosa warisan adalah semua aspek ketika kita lahir, bahkan ketika masih bayi itu sebenarnya tidak dalam pengertian bersih, Pak. Itu berbeda dalam konsep John Locke. John Locke memahami ketika seorang baru lahir itu seperti kertas putih, ya, tabula rasa gitu ya. Nah, itu saya kira di dalam teologi Islam juga memahami manusia itu juga lahir dalam fitrahnya itu suci, begitu. Nah, tapi dalam konsep yang Kristen tidak. Sejak di dalam kandungan itu kita sudah berdosa. Kecenderungan untuk berbuat dosa itu ada. Dan itu bisa kita lihat. Kita tidak perlu ngajari anak itu untuk melakukan kesalahan, tapi kita melihat anak-anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia kok punya pikiran untuk hal yang buruk gitu ya. Apakah itu dengan cara mengisengi adiknya atau membuat susah mamanya, itu ada. Pura-pura nangis dan sebagainya. Itu kenapa ada ide itu, ada gagasan itu. Begitu. Itu yang saya katakan kecenderungan berbuat dosa itu. Itu yang kita terima. Nah, actual itu adalah sesuatu yang sifatnya individual. Sesuatu yang sifatnya person, di mana nanti kita akan membuat pilihan-pilihan
yang mana yang memang menjadi kecenderungan dan itu menjadi karakter kita. Gitu. Nah, karena itu karakter kita, itulah nanti menjadi actual of sin. Apakah karakter buruk itu kan ada macam-macam, Pak. Nah, itu menjadi actual sin kita itu. Actual sin itu adalah sesuatu yang kita putuskan sendiri. Ya, kita putuskan. Jadi bukan sesuatu yang kita warisi, tapi kita putuskan. Karena itu dosa disebut harus tahu, mau, dan tahu. Dia harus sadar, dia harus memenuhi syarat ini. Dosa adalah saya tahu, saya mau, dan saya setuju. Nah, apakah dosa warisan itu, tahu mewariskan kecenderungan, ya, kecenderungan berbuat dosa itu yang ada atau terjadi dalam manusia yang person pertama itu Adam itu, adilkah kalau itu diwariskan kepada manusia pada zaman sekarang? Setelah berapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, masih bersama kami dalam acara Wartok RI Warung Teologi dan Refleksi Iman bersama-sama Adrianus sebagai penjaga warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita bicara mengenai dosa warisan dan keselamatan. Ya, ini warung, Anda boleh terlibat, Anda boleh datang ke kolom komentar untuk memberikan pertanyaan atau memberikan komentar Anda terhadap topik kita, dan nanti Pak Pendeta Yohanes Bambang sebagai narasumber tentu akan memberikan respons. Pak Yo, tadi kan saya begini kan apakah adil kalau kecenderungan berbuat dosa itu, ya, dosa warisan itu yang ada dalam diri manusia pertama yang Adam itu adilkah kalau itu diwariskan ke kita, atau itu nature manusia sejak alam menciptakannya? Dosa kecenderungan itu terjadi ketika Adam telah melakukan pelanggaran, atau itu nature yang ada by default sejak alam menciptakan, memang sudah ada itu kecenderungan itu. Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab dengan satu kalimat, Pak. Seperti orang mengatakan lebih dulu mana telur atau ayamnya begitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa poinnya itu yang dikatakan secara eksplisit oleh Alkitab. Bukan manusia diberikan satu potensi untuk kecenderungan berbuat dosa. Tapi yang dikatakan oleh Kejadian pasal 2, manusia diberikan kehendak untuk memilih. Kehendak bebas. Kehendak bebas. Poinnya di sana. Jadi ada di sini free will. Free will itu bagaimana manusia merespon.
maka kalau dia gagal merespon, dia akan menjadi orang yang memilih hasrat untuk kecenderungan untuk berbuat dosa, ya, kecenderungan berbuat dosa. Dan itulah yang dipilih oleh Adam. Jadi dia memilih untuk cenderung berbuat dosa. Jadi kecenderungan berbuat dosa adalah pilihan. Ya, pilihan dari kehendak bebasnya. Bukan sesuatu yang diberikan kodratnya potensi. Kalau itu terjadi, maka Allah yang sekarang tidak ada. Persis. Nah, itu yang ditolak. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan ada kecenderungan berbuat dosa dalam diri manusia yang diwariskan dari Adam, itu bukan merupakan sesuatu kecenderungan yang ada ketika Allah menciptakan manusia. Betul. Tapi kepada manusia itu Diberikan kehendak bebas. bebas. Ia boleh memilih. Boleh memilih. Jadi ini dampak dari kehendak bebas. Ya, dari dampak pilihan dia dalam menyikapi kehendak bebas. Jadi jangan dianggap bahwa kehendak bebas ini juga merupakan sebagai sumber masalah. Kehendak bebas adalah anugerah. Tapi ketika kita membuat pilihan terhadap kehendak bebas, itulah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kan almarhum Pak Eka itu kan pernah menulis begini, Pak. Kalau jalan yang lebar menuju sorga terbuka, Keselamatan. maka jalan yang lebar menuju neraka juga tersedia lebar. You mesti pilih. Jadi itu Anda diberikan kebebasan, itulah yang anugerah. Sehingga kita tidak seperti robot yang diatur. You mesti ke sorga aja, jangan ke neraka. Jadi dosa warisan itu adalah sebagai konsekuensi logis dari kehendak bebas yang memang Allah berikan, yang semestinya kita bisa memilih hal yang baik. Tapi manusia lalu memilih kecenderungan berbuat dosa. Dan sejak itu terjadi, itu menjadi default. Dia menjadi default dan bagian dalam kodrat kemanusiaannya. Ya, dalam kodrat kemanusiaannya itu yang saya katakan ada nature ability, ada moral ability. Tapi dua-duanya ini tidak memadai. Kalau itu diletakkan dalam eksistensinya manusia. Manusia membutuhkan sesuatu yang lebih besar untuk mengatasi problem ini. Dan ini saya kira problem filosofi juga yang dihadapi. Bahwa manusia kenapa kok mempunyai kecenderungan itu? Nggak perlu kita didik orang itu menjadi hal yang buruk, tidak ada. Semuanya itu muncul aja. Dan nah disinilah peran dari karya keselamatan Allah. Nanti kalau kita bicarakan. Oke. Nah, kan dosa waris itu memberikan bahwa setiap kita sekarang manusia ini itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Apakah dosa warisan itu hanya berdampak pada manusia atau pada ciptaan yang lain juga? Dosa warisan adalah hanya pada manusia. Oke. Ciptaan lain, bumi, itu tidak terkena kutuk, tapi dia terkena dampak pada kondisi manusia, karena manusia adalah yang disebut dengan vicegerent. Vicegerent, dia adalah seperti wakil dari raja. Dan manusia sebagai priest of creation, jadi imam ciptaan. Jadi kalau imam atau rajanya ini terkena hukuman, maka alam berdampak. Jadi alam tidak rusak, tapi alam menyikapi menjadi resistant. Alam tidak menjadi evil, tapi alam menjadi resistant. Alam menjadi resistant. Dia menolak upaya manusia itu. Jadi alam menjadi rusak bukan karena hukuman dari, tapi dampak dari manusia itu. Karena itu manusia menjadi satu individu yang bertanggung jawab terhadap kondisi alam atau ekologi pada masa sekarang. Tadi sebenarnya udah Pak Yo singgung sedikit ya. Dalam kaitan dengan kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Itu. Iya. Berarti kan sejak dalam kandungan tadi kan dikatakan sudah ada kecenderungan itu. Ketika dia lahir, terbawalah itu. Nah, bagaimana dengan keselamatan anak-anak yang meninggal, bayi atau bahkan yang bayi yang baru lahir lalu meninggal? Bagaimana dengan keselamatan mereka? Apakah mereka juga, kalau mereka misalnya, let's say, belum melakukan actual sin itu, tapi kan defaultnya ada original sin. Ini bagaimana keselamatan mereka? Jadi ada 3 aspek di situ. Dalam menyikapi bagaimana dengan bayi-bayi yang meninggal. Maka di dalam hal ini jawaban iman Kristen yang pertama adalah
bayi itu adalah ditempatkan di dalam konteks perjanjian Allah dengan manusia. Mereka pewaris. Ya, jadi Keselamatan. disebut perjanjian. Karena itu Perjanjian. mengapa nanti muncul istilah baptisan untuk bayi dan baptisan anak itu karena konsep perjanjian atau berit dalam bahasa Ibrani berit. Ya, jadi relasi manusia dengan umat dalam umat percaya itu disebut dengan hubungan relasi berit. Ya, perjanjian. Jadi yang kedua adalah bayi itu akan mendapatkan belas kasihan Allah, kerahiman Allah. Dan yang ketiga, biasanya disebutkan dosa itu berkaitan dengan kesadaran dengan kesengaja berbuat dosa. Nah, karena ini masih bayi, maka mereka diletakkan di bawah konsep age of accountability, usia pertanggungjawaban. Jadi karena mereka belum masuk di dalam usia pertanggungjawaban, maka mereka tidak bisa dituntut bertanggung jawab. Alias mereka mendapatkan kerahiman, yaitu keselamatan. Gitu. Jadi ada 3 konsep. Jadi di dalam hal itu. Kalau simpel kita mengatakan karena meskipun mereka mewarisi kecenderungan berbuat dosa, tapi karena mereka belum mencapai usia pertanggungjawaban dan sebenarnya mereka tidak mengerjakan sesuatu dengan perencanaan begitu? Ya, tidak. Kan intinya harus sadar, mau dan tahu. Oke. Maka sebenarnya mereka ada dalam rahmat Allah yang terkait dengan perjanjian. Ya, perjanjian. Perjanjian, maka anak-anak atau bayi yang lahir itu kalau mereka meninggal dunia itu mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya, dulunya dalam gereja Katolik itu mereka dimasukkan dalam anak-anak yang meninggal itu namanya limbo infantum. Jadi limbo infantum itu neraka untuk anak-anak. Tapi bukan neraka dalam arti hukuman, tapi sebenarnya api pencucian. Jadi karena dikenal dengan api pencucian dalam gereja Katolik, maksudnya di dalam api pencucian itu ada satu tempat namanya limbo infantum. Tapi sejak Konsili Vatikan kedua itu sudah dihapus konsep itu. Ini ditempatkan yang pertama bayi itu sebagai dalam pengertian perjanjian Allah, kedua diselamatkan karena belas kasihan Allah, yang ketiga adalah mereka berada di bawah age of accountability. Jadi mengenai keselamatan bayi ini, baik Katolik maupun Gereja Protestan punya konsep yang sama. Ya. Mereka berada dalam, paling penting mereka berada pada rahmat Allah, pada anugerah Allah. Karena itulah mengapa orang tua si bayi itu perlu memiliki iman, itu saya katakan. Karena iman itu yang menghantar orang kepada perjanjian dengan Allah. Gitu. Kalau dosa warisan adalah kecenderungan untuk berbuat dosa, ya, apakah dengan mengajarkan perbuatan-perbuatan baik dengan berbagai macam teori pendidikan, pendekatan-pendekatan, atau kehidupan moral yang luhur kepada manusia, maka kecenderungan berbuat dosa itu bisa lalu dihilangkan. Ketika dari kecil, di pendidikan moral, pendidikan imannya, contoh-contoh yang baik tentang hal yang baik diteladankan, apa ia bisa bebas dari kecenderungan berbuat dosa, Pak Yo? Ya, ini sangat penting ya. Jangan sampai karena ada dosa warisan lalu orang menjadi pesimisme terhadap upaya-upaya pendidikan. Ya. Jangan sampai orang lupa bahwa tanggung jawab untuk membangun karakter. Ya. Namun semua upaya baik pendidikan atau karakter tidak akan pernah bisa menghapus kecenderungan berbuat dosa atau concupiscence. Itu tidak bisa. Dia hanya bisa menghambat atau menghalangi lajunya semakin liar. Karena itu di dalam situasi inilah disebutkan Allah memberikan common grace. Common grace itu atau anugerah umum kepada manusia. Jadi kejahatan manusia yang begitu destruktif akibat original sin tadi, Allah memberikan apa yang disebut dengan common grace. Jadi dengan common grace itulah yang membuat orang menemukan hal-hal kebaikan yang sifatnya umum dalam hidup bersama, sehingga karena itu kita bisa jumpai banyak orang-orang baik yang di luar, bahkan orang yang dianggapnya itu sangat jauh dari peradaban, tapi kita melihat bahwa pribadi mereka ini sangat baik, sangat peduli, tapi itu tidak berarti mereka
eh, original sin-nya itu hilang. Gitu. Original sin tetap ada. Tidak bisa dihapuskan oleh upaya insani atau manusia. Jadi kalau begitu apa yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa warisan? Jadi dosa warisan itu berkaitan dengan, jadi ini perlu ada satu poin penting, yaitu gereja dari berbagai denominasi itu ada nggak kesepakatan mengenai keselamatan dalam konteks original sin itu. Gitu. Jadi sudah ada kesepakatan, Pak. Yang kesepakatannya pertama adalah semua manusia itu berbuat dosa. Kedua, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang ketiga, Kristuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Lalu yang keempat, kasih karunia Allah adalah yang utama. Lalu yang kelima, dosa Adam membawa dampak secara universal. Itu 5 kesepakatan dari berbagai seluruh denominasi gereja. Jadi di dalam 5 kesepakatan ini ada satu poin penting, bahwa jikalau demikian, siapakah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa maut, yaitu original sin, itu adalah melalui karya keselamatan dan penebusan Kristus. Apakah itu yang dimaksud dengan siapa Rasul Paulus, bahwa karena dosa satu orang Adam manusia jatuh, maka oleh kematian Kristus satu orang juga manusia mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Ya, jadi konsep dalam Roma pasal 5 itu Rasul Paulus mengatakan ada Adam pertama dan Kristus adalah Adam yang kedua. Jadi sebagaimana Adam kedua menghisapkan diri kita ke dalam original sin, maka di dalam Kristus kita dihisapkan di dalam keselamatan. Nah, itulah yang di dalam teologi gereja ortodok dihisapkan dalam Kristus sebagai Adam kedua, namanya theosis. Jadi sekali lagi, kalau dengan Adam yang pertama kita dihisapkan ke dalam dalam dosa, kehancuran, dalam Kristus. Adam yang kedua itu Kristus, kita dihisapkan ke dalam keselamatan. Dihisapkan biasanya disebut dengan kata diimputasikan. Diimputasikan itu dihisapkan sehingga kita itu berada di dalam persekutuan. Kalau kita masih di dalam persekutuan dengan Adam manusia pertama, maka kita akan bukan hanya menerima hanya original sin, tapi kita juga akan hidup di dalam actual sin, begitu. Tapi sebaliknya, karena ini tidak bisa dikerjakan melalui upaya manusiawi, maka harus ada satu manusia yang melampaui itu. Karena itu Yesus mempunyai 3 aspek, gitu, Pak. Untuk menjadi Mesias, yang pertama dia adalah sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Kedua, dia sungguh-sungguh benar. Benar itu artinya dia mempunyai kebenaran yang tidak dapat ditawar lagi untuk membawa manusia. Tapi yang ketiga, dia sungguh-sungguh Allah, gitu. Jadi Kristus ini yang sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, bisa mengangkat kemanusiaan kita kepada persekutuan dengan Allah yang adalah Sang Ilahi itu. Itu yang disebut dengan kata theosis tadi. Apakah bisa benar kalau lalu dikatakan, as long as kita menyerahkan diri percaya kepada Kristus, maka jangan waris dengan dosa warisan. Iya tetap ada, tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan jadikan sebagai momok begitu. Karena Kristus, engkau percaya kepada Kristus, engkau akan tertolong untuk terbebas dari dosa warisan itu. Ya, jadi percaya pada Yesus pasti tetap original sin kita masih ada, Pak. Oke. Tapi perspektif kita melihat dosa itu dalam perspektif yang tidak sama. Ya, dari kecenderungan ini membuat kita seperti orang yang tidak berdaya untuk melakukan actual sin, tapi di dalam Kristus kecenderungan berbuat dosa itu ditopang oleh kuasa Kristus, yaitu melalui rohnya. Jadi karena itu disebut hidup menurut roh. Begitu. Jadi hidup menurut roh ini memiliki kemampuan di mana kita yang sebenarnya tidak bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu menjadi dimampukan. Bukan karena kita mempunyai kelebihan, tidak. Tapi melalui anugerah roh itulah kita dimampukan.
Ya, dan itu bukan omong kosong. Karena di dalam kekristenan itu bisa kita lihat orang-orang yang memang memiliki kehidupan yang luar biasa. Padahal mereka dulunya adalah orang berdosa. Yang kita kenal dengan orang-orang kudus atau orang-orang yang disebut santo-santa. Itu bukan omong kosong. Itu mereka memang betul-betul membuktikan sebagai pribadi yang diubahkan oleh Kristus. Oke Pak Yo, ini kita berada di ujung percakapan kita pada mengenai dosa warisan dan keselamatan ini. Apakah ada semacam kesimpulan atau pesan pastoral kepada para sahabat DKB mengenai dosa warisan dan keselamatan? Silakan. Ya, dosa warisan merupakan suatu kondisi yang dimana kita secara insani menerima sebagai bagian dari kodrat kemanusiaan kita. Dan kodrat kemanusiaan kita itu ditopang oleh common grace, jadi anugerah Allah yang umum itu diperlakukan untuk semua orang. Ya. Tapi seperti tadi lupa membahas tentang apa yang disebut dengan prevenient grace, jadi anugerah pendahuluan. Dengan anugerah common grace dan prevenient grace, anugerah yang mendahului, itulah yang menghantar kita untuk menemukan satu anugerah yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, yaitu melalui karya Kristus. Jadi Kristus sebagai Adam kedua, kita diimputasikan dalam kebenaran Kristus, sehingga kita secara spiritual itu hidup kita tertuju melihatnya dalam perspektif menurut roh, dan itu yang memungkinkan kita melangkah pada tahap demi tahap ke arah apa yang disebut dengan tahap theosis. Kita akan diproses kedirian kita itu semakin serupa dengan Kristus, imitatio Christi. Dengan demikian, original sin adalah sebuah kesadaran faktual, real terhadap kodrat kemanusiaan kita, namun di sisi yang lain ditempatkan dalam perspektif besar tentang agenda karya keselamatan Allah di dalam penebusan Kristus. Sehingga melalui itu kita melihat dengan lebih jeli tanpa menghakimi diri sendiri, tapi juga kita tidak mudah menghakimi orang lain. Dengan demikian kita melihat bahwa kita hidup semuanya di dalam kerahiman Allah, yang memampukan kita untuk semakin rendah hati, yaitu serupa dengan Kristus. Imitatio Christi. Oke Pak Yo, terima kasih atas pencerahannya kepada para sahabat DKB. Dan itulah percakapan kami tentang dosa, warisan, dan keselamatan. Berharap ini memberi pemahaman-pemahaman sehingga kita tidak keliru dalam memahaminya. Ingat tadi, Pak Yo menjelaskan, itu bukan default sejak Allah menciptakan manusia. Itu terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi karena manusia dianugerahi karena bebas, dan ternyata manusia pertama itu memilih untuk dengan sadar, ya, bukan didorong, bukan dipaksa. Mungkin ada godaannya, tapi ia secara sadar memilih untuk jatuh dalam dosa. Bila masih ada masukan-masukan, silakan tulis di kolom komentar dan Pak Pendeta Yo tentu akan menjelaskannya. Dan bila ada informasi-informasi atau judul topik yang mau disampaikan untuk dibahas, boleh kirim ke kami lewat nomor 081281889191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.